Assalamualaikum teman-teman. Jadi nama saya Erna Mutiatul Hairah dari Pendidikan Akuntansi B 2017 UNES akan melakukan pembelajaran kepada anak kelas 10 akuntansi dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menikmati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Vicky memimpin. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di samping kanan kirinya, apakah ada sampah? Ada, Bu. Nah, kalau ada silakan diambil dulu. Ya, Bu. Sudah ya? Sudah. Nah, kalau kelasnya bersih, nanti pembelajarannya pun akan lebih bersih lagi, akan lebih nyaman gitu ya. Iya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Masih ingat ya? Masih. Nah, kemarin ada yang lagi beli atau menjual sesuatu? Saya, Bu. Saya kemarin membeli baju di pasar. Oh iya, terus ada lagi? Saya, Bu. Kemarin saya membeli makanan di supermarket. Benar sekali. Nah, contoh tadi merupakan contoh transaksi. Terus, apa hubungannya dengan pertemuan kali ini? Jadi, Ibu mengharapkan pertemuan kali ini kita bisa mengetahui pengertian dari jurnal umum, kemudian tujuan dari jurnal umum, dan yang pastinya bisa menjurnal transaksi ke dalam jurnal umum. Seperti itu. Jadi kemarin Ibu meminta anak-anak untuk belajar di rumah. Sudah ya? Sudah. Nah, ada yang tahu pengertian dari jurnal umum itu apa? Saya. Jurnal umum adalah tempat yang menjurnal transaksi keuangan perusahaan. Benar sekali. Ada yang mau berpendapat lagi? Saya, Bu. Jurnal umum adalah tempat pencatatan transaksi keuangan perusahaan. Benar sekali. Jawaban dari anak-anak benar semua, bahwa jurnal umum merupakan pencatatan transaksi keuangan pada suatu perusahaan dalam satu periode. Terus, kalau pengertiannya seperti itu, tujuannya apa dong? Saya, Bu, tujuannya adalah memudahkan perusahaan. Ya, benar sekali. Ada yang mau berpendapat lagi? Saya, Bu, mengidentifikasi transaksi keuangan perusahaan. Nah, benar sekali. Tujuan dari jurnal umum adalah mengidentifikasi, menilai, dan mencatat suatu transaksi keuangan atau beberapa transaksi keuangan suatu perusahaan. Umum itu kita akan menggunakan beberapa akun-akun. Jadi, Ibu ada caranya. Tangannya dilipat seperti ini, kemudian dua jari yang berdiri ini merupakan harta dan beban. Kemudian yang dilipat seperti ini adalah modal, utang, dan pendapatan. Jadi maksudnya apa? Yang berdiri ini saldo normalnya berada di sisi debit. Jadi kalau harta dan beban ini bertambah, maka akan ditaruh di sisi debit. Kalau berkurang akan ditaruh di sisi kredit. Kalau yang dilipat ini berupa utang, modal, dan pendapatan, kalau bertambah di sisi kredit, dan kalau berkurang ditaruh di sisi debit. Sudah paham ya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham, kita langsung masuk ke contoh soal saja. Kalau ada transaksi tanggal 1 Januari 2018, Pak Jaya memberikan modal sebesar
500 juta pada perusahaannya PT Jaya Abadi. Nah, jadi nanti yang akan berpengaruh adalah modalnya bertambah. Kalau modal bertambah akan ditaruh di sisi kredit, benar ya? Terus yang berpengaruh lagi adalah kasnya akan bertambah. Kalau kas bertambah akan di sisi debit, tuh ya. Jadi jurnalnya kita menulis tanggalnya terlebih dahulu. Tadi tanggalnya tanggal 1 Januari 2018. Nah, yang didebit adalah kas sebesar 500 juta kemudian yang dikredit adalah modal awal sebesar 500 juta. Bisa dipahami ya anak? Bisa, Bu. Bisa ya. Terus coba transaksi yang kedua. Pada tanggal 15 Januari 2018 membeli peralatan kantor sebesar 10 juta. Kira-kira akun apa yang berpengaruh? Saya, Bu. Peralatannya bertambah, kasnya berkurang, Bu. Sebesar berapa? 10 juta. Ya, benar sekali. Berarti tanggalnya berapa? Tanggal berapa? 15 Januari 2018. 2018. Tadi apa? Peralatannya bertambah. Kemudian kasnya berkurang sebesar 10 juta. 10 juta. Kemudian transaksi yang ketiga, tanggal 25 Januari 2018 membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Apa yang berpengaruh? Saya, Bu. Yang berpengaruh adalah beban gajinya bertambah dan kasnya berkurang. Ya, benar sekali. Berarti tanggal berapa? 25 Januari 2018. 25 Januari 2018. Tadi beban gaji Bertambah dan kasnya berkurang. Berapa? 25 juta, Bu. 25 juta. 25 juta. Nah, kalau ini sudah selesai, maka akan dijumlah sebesar berarti 535 juta. Sudah bisa dipahami ya anak-anak? Sudah, Bu. Jadi antara debit dan kredit ini harus balance atau harus sama. Ini 535 juta dan ini 535 juta. Tuh. Paham semua ya anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Supaya bisa memahami secara keseluruhan, Ibu mau membagi anak-anak ke dalam kelompok. Jadi nanti Mbak Vicky sama Mbak Sinta, Mbak Bina sama Mbak Eni ya. Nah, ini silahkan soalnya dikerjakan nanti maju satu-satu menjelaskan supaya paham ya. Ya, Bu. Mbak Bina mau ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya, udah paham. Kalau Mbak Vicky? Tidak, Bu. Tidak. Ya silakan dikerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, coba siapa yang mau maju dulu? Saya, Bu. Ya, Mbak Vicky silakan maju.
Dibaca dulu transaksinya, Mbak. Iya, Bu. Tanggal 1 Januari 2019, Pak Budi memberikan modal sebesar 700 juta pada perusahaannya PT Sumber Makmur. Benar. Terus jurnalnya apa, Mbak Budi? Kasnya debit, Bu, modal awalnya kredit. Ya, sebesar 700 juta. ya, benar sekali. Anak-anak bisa ya? Bisa, Bu. Ya, beri aplaus kepada Mbak Vicky. Terus transaksi yang kedua, siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ya, Mbak Pina silakan maju. Dibaca dulu ya, Mbak. Tanggal 11 Januari 2019, membeli perlengkapan kantor sebesar 5 juta. Ya, jurnalnya. Terus jurnalnya apa, Mbak? Perlengkapan debit, kasnya kredit, Bu. Sebesar 5 juta. ya. Terus lanjut aja, Mbak, ke transaksi 3. Tanggal 20 Januari 2019, membayar sewa tempat untuk bulan Januari sebesar 4 juta. Ya, berarti jurnalnya Beban sewa debit, kasnya kredit. sebesar 4 juta, Bu. ya, benar. Beri aplaus kepada Mbak Vicky Vina. Duduk, Mbak Vina. Nah, itu tadi latihan soalnya. Berarti anak-anak sudah memahami semua ya? Sudah, Bu. Ya, ini sudah di ujung pertemuan dari pertemuan hari ini ya, anak-anak. Iya, Bu. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Mengenai tadi apa jurnal umum itu pengertiannya apa? Saya, Bu. Ya, Jurnal umum adalah pencatatan transaksi keuangan perusahaan yang akunnya terdiri dari aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. benar sekali Mbak Vicky. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa tadi pengertian dari jurnal umum itu adalah pencatatan transaksi keuangan pada suatu perusahaan dalam satu periode yang tujuannya adalah mengidentifikasi, menilai, mencatat transaksi keuangan. Kemudian akunnya terdiri dari aktiva, kemudian terdiri dari modal, utang, pendapatan, dan beban. Itu ya anak-anak. Ya, Bu. Ibu rasa pertemuan kali ini cukup. Minggu depan ada UTS, jadi anak-anak belajar yang rajin supaya nilainya bagus ya. Ya, Bu. Ya, Ibu cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pembelajaran yang telah saya lakukan. Jadi, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.